Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Fadia dari kelas Ekologi Perairan 01. Pada video ini saya akan menyampaikan tentang perubahan iklim. Perubahan iklim itu sendiri adalah perubahan komposisi atmosfer secara global akibat aktivitas manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Alih guna lahan dan bahan bakar fosil, aktivitas industri, transportasi dan energi dan lain-lain dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca, menyebabkan terperangkapnya energi atau panasnya di atmosfer. Akibatnya, bumi semakin panas, gas di kutub mencair, permukaan laut naik yang menerjangkan pesisir dan menggelamkan pulau-pulau kecil. Selama satu dekade terakhir, tren bencana meningkat. Lebih dari 90% terkait cuaca dan iklim meningkat. Iklim berdampak banyak bagi kehidupan. Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini terjadi secara alami seperti melalui variasi siklus matahari. Namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bekerja seperti selimut yang mengelilingi bumi, menghasilkan panas matahari dan menaikkan suhu. Contoh emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim termasuk karbon dioksida dan metana. Ini berasal dari penggunaan bensin untuk mengendarai mobil atau batu bara untuk memanaskan gedung. Pembukaan lahan dan hutan juga dapat melepaskan karbon dioksida. Tempat pembuangan sampah merupakan sumber utama emisi metana. Energi, industri, transportasi, pembangunan, pertanian, dan tata guna lahan termasuk di antara penghasil emisi utama. Banyak orang berpikir perubahan iklim terutama berarti suhu yang lebih hangat, tapi kenaikan suhu hanyalah awal dari mulainya perubahan iklim. Karena bumi adalah sebuah sistem di mana semuanya terhubung. Perubahan di satu area dapat mempengaruhi perubahan di semua area lainnya. Konsekuensi dari perubahan iklim saat ini antara lain kekeringan hebat, kelangkaan air, kebakaran hebat, naiknya permukaan laut, banjir, pencairan es kutub, badai dahsyat, dan penurunan keanekaragaman hayati. Orang-orang mengalami perubahan iklim dalam berbagai cara. Perubahan iklim dapat mempengaruhi kesehatan kita, kemampuan untuk menanam pangan, perumahan, keselamatan, dan pekerjaan. Beberapa dari kita sudah lebih rentan terhadap dampak iklim, seperti orang yang tinggal di negara pulau kecil dan negara berkembang lainnya. Kondisi seperti kenaikan permukaan laut dan intrusi air asin telah meningkat ke titik di mana seluruh komunitas harus pindah. Dan kekeringan yang berkepanjangan menempatkan orang pada risiko kelaparan. Di masa depan, jumlah pengungsi iklim diperkirakan akan meningkat. Sektor pertanian rentan terhadap perubahan iklim karena dipengaruhi oleh pola tanam, waktu tanam, hama, dan penyakit sehingga dapat menurunkan produksi. Pada tahun 2030, produktivitas tanaman padi akan menurun 0,8% sampai 1,26%. Indonesia mempunyai lebih kurang 17.000 besar pulau kecil, sangat rentan terhadap abrasi pantai dan rob. Perubahan iklim berdampak ketidakpastian pada nelayan untuk melaut, berpengaruh pada persebaran ikan dan hasil tangkapan ikan di laut, sehingga hasil tangkapan menurun. Perubahan iklim juga berdampak pada kesehatan fertilitas dan perubahan iklim berdampak pada infeksi saluran pernafasan, demam berdarah, diare, malaria, dan penyakit kulit. Kekeringan mengancam sumber daya paling berharga bagi kehidupan, air. Kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Adaptasi perubahan iklim dengan rentan dan aksi yang tepat. Untuk menentukannya, diperlukan kajian kerentanan risiko dan dampak perubahan iklim. Kita dapat membayar risikonya sekarang atau membayar mahal di masa depan.
Koreksi iklim membutuhkan investasi keuangan yang signifikan oleh pemerintah dan bisnis, tetapi kelembanan iklim jauh lebih mahal. Salah satu langkah penting adalah bagi negara-negara industri untuk memenuhi komitmen mereka untuk menyediakan 100 miliar per tahun kepada negara-negara berkembang sehingga mereka dapat beradaptasi dan bergerak menuju ekonomi yang lebih hijau. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.